drift away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel VZ Vargas. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu tokoh pembaruan Islam di Timur Tengah. Nah, siapa ya kira-kira tokoh tersebut? Kalau menurutku sih, mending kita bahas Hasan al-Banna saja gimana? Boleh? Soalnya Hasan al-Banna ini merupakan tokoh yang menarik untuk kita bahas. Kenapa? Kok bisa menarik? Apa karena Hasan al-Banna ini merupakan pendiri dari gerakan Ikhwanul Muslimin? Nah, tuh tahu. Jadi, sebelum kita membahas gerakan Ikhwanul Muslimin, sebaiknya kita mengetahui siapa Hasan al-Banna yang mendirikan gerakan tersebut. Hasan al-Banna lahir pada tanggal 14 Oktober 1906 di Desa Mahmudiyah, kawasan Buhairah, Mesir. Beliau berasal dari keluarga kelas menengah. Nah, kamu tahu gak nama lengkap beliau siapa? Tahu dong, nama lengkapnya yaitu Hasan bin Ahmad bin Abdurrahman al-Banna. Nah, betul. Jadi, Hasan al-Banna merupakan sosok pribadi mulia yang sangat berpengaruh dalam perjalanan sejarah. Bukan hanya pada bangsa Arab dan Islam saja, akan tetapi juga pada seluruh dunia, mulai dari Amerika Serikat, Rusia, Afrika, bahkan ke jantung Eropa dan Australia. Beliau merupakan pendiri dari Jamaah Ikhwanul Muslimin yang banyak memberikan pengaruh di dunia. Pada usia 12 tahun, Hasan al-Banna telah menghafal separuh isi Al-Quran. Di sini, ayahnya terus memberikan motivasi agar Hasan al-Banna melengkapi hafalannya. Dan akhirnya, pada usia 14 tahun, Hasan al-Banna berhasil menghafal seluruh Al-Quran. Dan hal ini berkat kedisiplinannya dalam membagi waktu. Nah, hebat kan? Hasan al-Banna di usia 14 tahun sudah hafidh Al-Quran loh. Iya, soalnya sejak kecil Hasan al-Banna itu sudah menunjukkan kecemerlangan otaknya. Ia lulus sekolah dengan predikat terbaik di sekolahnya dan kelima terbaik di seluruh Mesir. Di usia 16 tahun, ia menjadi mahasiswa di Darul Ulum Universitas Kairo. Selain itu, ia juga memiliki bakat kepemimpinan yang cemerlang. Ia selalu terpilih menjadi ketua organisasi di sekolahnya. Kemudian, pada usia 21 tahun, ia menamatkan studinya di Darul Ulum dan ditunjuk menjadi guru di Ismailiyah. Dunia Islam mengenal sosok Hasan al-Banna sebagai mujahid, dakwah, dan pembangkit umat Islam. Ia bisa disejajarkan dengan Muhammad Abduh dalam bidang pembaharuan Islam. Aktivitas dakwah Hasan al-Banna bermula ketika ia masih berusia 12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pada usia tersebut ia sudah tertarik dengan masalah-masalah keagamaan sejak usia dini. Puncak aktivitas dakwahnya adalah sejak mendirikan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928. Pada tahun 1932, Hasan al-Banna pindah ke Kairo. Sosialisasi ide-ide dakwahnya dilakukan dengan menerbitkan majalah mingguan. Ikhwan yang dipimpin oleh Muhibbun Khatib, yang kemudian di tahun 1938 terbit majalah An-Nadhir dan Asy-Syihab pada tahun 1947. Perlu teman-teman ketahui bahwa Hasan al-Banna ini merupakan seorang mujahid dakwah, peletak dasar-dasar gerakan Islam sekaligus sebagai pimpinan Ikhwanul Muslimin. Jamaah Ikhwanul Muslimin berdiri di kota Ismailiyah, Mesir pada bulan Maret tahun 1928 dengan pendiri Hasan al-Banna bersama keenam tokoh lainnya, yaitu Hafiz Abdul Hamid, Ahmad Al-Husairi, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Is, dan Zaki Al-Maghribi. Pada saat itu, Ikhwanul Muslimin dipimpin oleh Hasan al-Banna. Nah, Kak, tahu gak pada tahun 1934, Ikhwanul Muslimin ini membentuk suatu divisi persaudaraan muslimah yang mana divisi ini itu
ditujukan untuk para wanita yang ingin bergabung ke Ikhwanul Muslimin. Dan pada tahun 1948, Ikhwanul Muslimin ikut serta dalam perang melawan Israel di Palestina. Dan saat organisasi ini sedang berkembang pesat, Ikhwanul Muslimin ini justru dibekukan oleh Perdana Menteri Mesir yang bernama Muhammad Fahmi Nakrashi tahun 1948. Nah, setelah Ikhwanul Muslimin dibekukan, terdengar pemberitaan penculikan Nakrashi di media massa, sehingga membuat semua orang curiga terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin. Pendiri Ikhwanul Muslimin, yaitu Hasan al-Banna, meninggal dunia karena dibunuh pada 12 Februari 1949. Kemudian tahun 1950, pemerintah Mesir merehabilitasi organisasi Ikhwanul Muslimin, dan pada saat itu parlemen Mesir dipimpin oleh Mustafa An-Nuhas Pasha. Kok bisa gitu ya? Udah organisasinya dibekukan, dituduh menculik Perdana Menteri Mesir, pendirinya dibunuh pula. Ya, namanya juga kan gak suka sama gerakan Ikhwanul Muslimin, jadi mereka mencari cara untuk menjatuhkan organisasi tersebut. Kita lanjut ya. Parlemen Mesir menganggap bahwa pembekuan Ikhwanul Muslimin itu tidak sah. Pada tahun 1950, Ikhwanul Muslimin dipimpin oleh Hasan al-Hudaybi. Kemudian pada tanggal 23 Juli 1952, Mesir di bawah pimpinan Muhammad Najib bekerja sama dengan Ikhwanul Muslimin dalam rencana menggulingkan kekuasaan monarki Raja Faruk pada Revolusi Juli. Tapi Ikhwanul Muslimin menolak rencana ini dikarenakan tujuan Revolusi Juli adalah untuk membentuk Republik Mesir yang dikuasai oleh militer sepenuhnya dan tidak berpihak pada rakyat. Karena hal ini, Jamal Abdul Nasir menganggap gerakan Ikhwanul Muslimin menolak mandat revolusi, dan sejak saat ini Ikhwanul Muslimin kembali dibenci oleh pemerintah. Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah organisasi Islam yang berlandaskan ajaran Islam, yang memandang bahwa Islam adalah agama yang universal dan menyeluruh, bukan hanya sekedar agama yang mengurusi ibadah ritual saja. Di sini, tujuan Ikhwanul Muslimin adalah mewujudkan terbentuknya sosok individu Muslim, rumah tangga Islami, bangsa yang Islami, pemerintah yang Islami, negara yang dipimpin oleh negara-negara Islam, menyatukan perpecahan kaum Muslimin dan negara mereka yang terampas, kemudian membawa bendera jihad sehingga dunia mendapatkan ketentraman dengan ajaran-ajaran Islam. Pengaruh ajaran Sufi hanya terbatas pada zikir atau wirid yang dibaca konsisten setiap pagi dan petang berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ikhwanul Muslimin menolak segala bentuk penjajahan dan monarki yang pro-barat. Dalam perpolitikan di berbagai negara, Ikhwanul Muslimin ikut serta dalam proses demokrasi sebagai sarana perjuangannya, sebagaimana kelompok-kelompok lain yang mengakui demokrasi. Contoh utamanya adalah Ikhwanul Muslimin di Mesir yang mengikuti proses pemilu di negara tersebut. Di berbagai media, khususnya media negara-negara barat, Ikhwanul Muslimin sering dikait-kaitkan dengan Al-Qaeda. Pada faktanya, Ikhwanul Muslimin berbeda jauh dengan Al-Qaeda. Ideologi, sarana, dan aksi yang dilakukan oleh Al-Qaeda secara tegas ditolak oleh pimpinan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin lebih mendukung ide perubahan dan reformasi melalui jalan damai dan dialog yang konstruktif yang berlandaskan pada al-hujjah, al-mantiq, al-bayyinah, dan ad-dalil. Kekerasan atau radikalisme bukan jalan perjuangan Ikhwanul Muslimin, kecuali jika negara tempat Ikhwanul Muslimin berada terancam penjajahan dari bangsa lain. Ini pun kekerasan di sini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai perlawanan, bukan radikalisme atau kekerasan sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok teroris. Sebagai contoh adalah Hamas, yang merupakan perpanjangan tangan Ikhwanul Muslimin di Palestina. Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas, adalah tokoh Ikhwanul Muslimin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ungdzur maqala wa la tangdzur man qala. Sebelum kami akhiri, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.